Tahun lalu, tepatnya di 2024, kita itu pertama kali mereview MG. Dan setelah itu ada jarak 1 tahun untuk akhirnya kita mereview kembali MG di channel Quattro Indonesia. Dan ini MG ZS EV. Cara desain, gue sebenarnya nggak terlalu suka dengan desain depan dari MG ZS EV ini. Kayak gimana ya? Desainnya itu kayak hidung pesek gitu. Tapi itu preferensi pribadi. Nah, habis itu dia ada kayak grill berbentuk sisik. Di sini ada logo MG dan di bawahnya ada kamera 360. Lalu dia juga mendapatkan port charging di sebelah depan. Kalau ngeliat port charging di sebelah depan ini, gue jadi ingat dengan si Hyundai Kona EV ataupun si Hyundai Genesis. Nah, selain itu dia juga mendapatkan radar karena dia udah punya adaptive cruise control dan ini lampunya sudah otomatis. Dan secara desain lampunya ini tajam, dia ada lampu utama dan ada lampu DRL, walaupun ya di bawahnya nggak ada lampu. Dan di sini tuh ada ventilasi dan ventilasinya ini beneran. Jadi angin yang mengalir dari depan situ bakal diarahkan ke bagian ban untuk mendinginkan pengereman. Lalu kita bergerak ke desain sampingnya. Ya, desain sampingnya ini terkesan elegan ya, apalagi ini warnanya hitam dengan perpaduan warna silver. Itu tuh membuat mobilnya semakin elegan. Ya, kalau gue agak nutup mata dikit nih, kayak Mercedes-Benz. Nah, di sini kita mendapatkan roda dengan profil 215, 55 ring 17. Dengan velgnya ini ada cover plastik, tapi di dalamnya itu ada velg alloy. Nah, untuk bannya sendiri menggunakan Bravo Maxxis, kirain Maxxis. Ya, mungkin brand dari China sih untuk ini ya. Di tengahnya kita mendapatkan logo MG. Kalau di sini kita mendapatkan kaca spion dengan kamera 360 di sebelah sini, kamera turning lamp di sebelah sini. Lalu berpindah kita mendapatkan roof rack berwarna silver di sebelah sini, dan di belakangnya kita mendapatkan stop lamp dan desainnya ini keren banget. Dan sekali lagi desain itu mengingatkan gue dengan Mercedes-Benz entah kenapa, dan ini keren loh. Dia ada bentuk-bentukan seperti itu. Di bawahnya ada tulisan Brit karena ya MG itu mobil dari Inggris gitu. Di sini ada logo MG, ada tulisan ZS EV iSmart karena ini EV, dan di atasnya kita dapatkan shark fin antena, Hyman stop lamp, wiper belakang, dan juga fog lamp dan juga stop lamp. Mana yang fog lamp, mana yang stop lamp. Nah, untuk pembukaan bagasinya itu sebelah sini. Walaupun pembukaan bagasinya itu masih menggunakan pegas, di dalamnya kita mendapatkan wall mount charging untuk rumah. Lalu di sini kita mendapatkan alas untuk melindungi privasi dari barang-barang kalian, dan bagasi belakangnya ini gede banget loh. Ini mungkin untuk besarnya bisa muat berapa koper gede ya? 1, 2, 3, 4 koper gede dan 6 koper kecil. Kita mendapatkan lampu di sebelah kanan, ada jaring-jaring untuk menaruh barang, dan kita tutup lagi, dan penutupannya juga masih menggunakan tenaga. Sekali lagi, karena dia punya kamera 360, jadi dia punya kamera di bawah sini. Baris pertama dari mobil ini tuh bisa dibilang compact banget ya. Gue bisa ngatur kaca di sebelah sini, dan kacanya itu sudah power untuk keempat kaca depan belakang gitu. Habis itu ini ada untuk door lock dan door unlock. Lalu ini ada window lock. Habis itu di sini ada kisi AC yang bentuknya sekali lagi mengingatkan gua dengan Mercedes-Benz gitu. Dia bentuknya kayak turbin gitu ya. Nah, lalu ini setirnya itu hanya bisa teleskopik. Hanya bisa tilt tapi belum bisa teleskopik, dan ya kita coba bawahin. Nah, ini bawahnya paling segini. Dan untuk instrumen clusternya itu masih berbentuk masih berbentuk sporty gitu. Kalau misalnya kalian lihat beberapa mobil listrik itu bentuknya udah layar aja udah gitu. Ini masih dikasih kayak kokpit tersendiri untuk instrumen cluster, dan gua menyukai hal itu. Sekarang kita coba hidupin. Di dalamnya itu kita bisa melihat informasi mengenai pintu mana aja yang terbuka. Habis itu ada speedometer, ada tachometer, ada transmisi. Untuk pengaturan transmisinya itu bentuknya itu kayak tuas kompor gitu. Habis itu ada juga pengaturan adaptive cruise control yang bisa diatur di sebelah kanan, sedangkan untuk pengaturan infotainment sistemnya itu di sebelah kiri. Di tengahnya itu ada logo MG, dan ini suara klaksonnya. Oke, bagus. Nah,
Di sini kita mendapatkan kisi AC. Bentuk kisi AC-nya nggak turbin yang tengah. Kisi AC yang tengah itu cuma lurus. Di sini ada tombol hazard. Lalu di sini ada infotainment system dengan gedenya itu 10 inci yang memuat berbagai hal mulai dari Apple CarPlay, Android Auto, dan juga setting-setting dari mobil ini. Karena mobil ini tuh ya bisa dibilang fiturnya banyak ya. Dia punya driving assist yang lengkap gitu. Habis itu dia juga punya lampunya itu bisa follow me home, bisa find my car. Dan kalau kalian pengen lebih leluasa lagi dalam menggunakan mobil ini, kalian bisa mendownload aplikasi iSmart untuk MG. Nah, di bawahnya kita mendapatkan tombol, ini tombol home, tombol volume, tombol AC, habis itu ada tombol heater, lalu pengaturan kipas, pengaturan suhu. Di bawahnya lagi kita mendapatkan colokan 12 volt, Type A, Type C, dan di sini ada pengaturan mode. Jadi sini ada mode normal, ada mode eco, dan ada mode sport. Untuk mode dia cuma ada 3, nggak ada mode custom. Habis itu ada curse. Curse itu bisa dibilang regenerative braking. Nah, kalau di sini nyebutnya curse gitu. Habis itu di tengah sini dia ada wireless charging. Di sini kita mendapatkan parking brake, habis itu auto hold. Di sini kita mendapatkan cup holder dengan pembukaan yang begini nih. Masih ingatkan gue nama Mercedes-Benz. Oke, nah di sini juga kita mendapatkan storage yang kecil ya, nggak gede amat. Nah, lalu di sini pengaturan dari joknya itu sudah elektrik, depan, belakang, naik, turun, recline, habis itu decline. Nah, dan kalau nggak salah, berarti benar, mobil itu sudah punya memory seat. Entah kenapa feeling pintu di baris keduanya ringan ya. Enggak, baris pertamanya agak berat, baris keduanya ringan. Nah, ini untuk space dari baris belakangnya ini gede banget. Kaki gue bisa masuk ke dalam, paha gue tersengat yang baik, legroom gue banyak, headroom gue banyak, dan di sini ada panoramic sunroof dari depan sampai belakang. Dan untuk penutupnya itu agak transparan gitu ya, dia dari kain gitu, bukan yang solid gimana. Nah, di sini kita mendapatkan 2 blower dengan 2 USB, satu Type A, satu Type C. Dan di tengah sini kita mendapatkan handrest dengan 2 cup holder. Nah, jadi mobil ini lengkap lah. Kita sekarang coba bawa jalan aja. Oke, sekarang kita berada di balik setir dari MG ZS EV. Dan menurut gua feel gas dan rem dari mobil ini tuh enak banget. Jadi gasnya itu kalau kita di mode normal dia bakal ringan, dan travel distance-nya itu enak loh. Dia ada jarak untuk mencapai kecepatan tertingginya. Jadi tarikan bawahnya, tarikan atasnya itu oke banget. Sedangkan kalau untuk remnya itu dia menambahkan sedikit berat kepada remnya, sedikit bobot. Jadi waktu kita nginjak remnya itu, remnya nggak asal ditowel langsung berhenti, tapi ya ada waktu yang digunakan untuk mengerem. Dan di sini ada speed bump. Nah, untuk suspensinya itu bisa bilang pas, dia nggak terlalu halus, tapi dia juga nggak yang kasar. Nih, dan untuk handlingnya itu oke loh. Ini gue di kecepatan 50 berbelok, dan ini badannya masih belum kerasa limbung. Untuk visibilitas dari mobil itu bisa dibilang oke, walaupun ya pilar ini lumayan sih, gedenya lumayan ini pilar gitu. Tapi untuk depan, samping, habis itu kaca spionnya, apalagi kita dibantu dengan kamera 360, dan juga untuk pengaturan kaca spionnya ini elektrik. Nah, ya untuk visibilitas kalian jangan khawatir, ini dipermudahkan banget. Apalagi untuk pengaturan kaca spionnya itu bisa diangkat gitu, sesuaikan dengan ketinggian kalian. Nah, selain dari itu, untuk mobil ini sendiri itu jarak maksimalnya di 403 km dengan baterainya 50,3 kWh. Untuk pengecasannya dari 30 ke 80%, DC charging itu di 30 menit, sedangkan untuk AC chargingnya itu dari 0 ke 100 8 jam. Ya, jadi seperti biasa kalau kalian AC charging, kalian tinggalin aja bawa tidur gitu. Nah, lalu untuk mesin mobil ini kan dia menggunakan penggerak listrik. Power maksimalnya itu di 177 horsepower, sedangkan untuk tarikannya itu di 280 Newton meter. Jadi ya untuk tarikannya itu enak banget, apalagi ini jalan kosong kan di depan. Tarikannya instan banget, khas mobil listrik.
Seru. Nah, untuk teknologi berkendara di mobil itu lengkap banget ya. Iya, kalian lihat sendiri, ntar gue cantumin apa aja, ada cruise control dan sebagainya. Walaupun sekarang kita nggak di jalan tol, jadi kayaknya nggak bakal kepake juga gitu. Nah, sekarang kita mau nyoba belok menggunakan mobil ini. Gimana handlingnya waktu berbelok. Sih. Oke. Enak. Feel steer-nya itu juga enak loh. Nih. Nah, jadi kesimpulannya, untuk mobil di harga 417.500.000 rupiah, mobil itu merupakan mobil yang proper dan itu harganya belum dipotong dengan diskon. Apalagi mobil ini memiliki berbagai jenis benefit ya, seperti garansi spare part 4 tahun, garansi jasa 5 tahun, baterai life warranty, dan berbagai hal lainnya ya. Kalau misalnya kalian butuh info mengenai hal-hal seputar MG, kalian bisa kontak nomor di bawah ini. Dan ya, untuk saingan dari mobil itu, saingannya ya Omoda i5, BYD Atto 3, dan kalau dibilang IMG ZS ini memiliki keunikan yang berbeda dibanding kedua mobil tersebut, dan secara harga juga lebih murah ya dibandingkan kedua mobil tersebut gitu. Kalau Atto itu sampai 500, sedangkan Omoda kalau yang pure enggak purenya itu di 4 jutaan gede, sedangkan ya kalau ini dapat potongan 30 juta, untuk diskonnya kalian bisa dapat di harga 300 jutaan. Jadi ya itu is your call, pilihan kalian lebih prefer yang mana. Kalau menurut gua, kalau kalian ingin mencari keeleganan dalam berkendara, ini pilihan buat kalian. Oke, gue Revian dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, walaupun ini kita lagi parkir dan kamera 360 dari mobil itu masih terlihat agak sederhana ya. Dan memang kameranya kayaknya nggak HD, dia masih agak buram-buram gitu. Tapi dia udah punya sensor dan nih, kalian lihat sendiri.